bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, amazing, Allah Akbar. Baik, puji dan syukur mereka kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan kemudian karunia-Nya, alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan ya untuk bertaubat, agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita masih bisa merasakan nikmatnya udara yang segar itu kayak gimana, masih bisa merasakan ketika kita bangun tidur itu ada orang yang menyapa kita meskipun dengan lawan-lawannya gitu ya, tapi tidak apa itu patut kita syukuri ya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik saudara dan saudara, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi baru. Nah, setelah sebelumnya kita kan belajar tentang gaya. Nah, di sini kita akan mengaplikasikan gaya dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada pesawat sederhana. Mungkin waktu SD kalian pernah belajar tentang pesawat sederhana. Nah, di sini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang pesawat sederhana. Ada yang masih ingat apa itu pesawat sederhana? Ayo. Biasanya kan kalian kalau misalkan di dapur mau memotong sesuatu kan pasti pakai pisau, mau ngiris sesuatu pasti pakai pisau, ya. Nah, biasanya yang kalian cari itu pisau yang tumpul atau yang tajam? Tentunya yang tajam kan? Kenapa harus milih yang tajam? Ya, biar gampang motongnya ya. Gitu. Kalau misalkan pisaunya tumpul, pasti kalian kesulitan. Apalagi kalau misalkan motong bawang, tiba-tiba airnya mencret ke mata, udah deh nangis bombay gitu ya. Nah, baik, untuk lebih lengkapnya silakan saksikan video berikut. Baik, solih dan solihah, kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Apa sih pesawat sederhana itu? Ada yang tahu? Ya, jadi pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Ingat, hanya satu gaya saja. Nah, manfaatnya itu adalah agar pekerjaan manusia lebih mudah. Jadi perangkat ini digunakan untuk mempermudah kerja manusia. Ada berapa jenis pesawat sederhana? Nah, kalau melihat kotaknya berarti ada 4. Yang pertama ada tuas atau pengungkit. Ada yang tahu nggak ini tuh apa sih? Fungsinya apa? Ya, jadi ini adalah namanya itu kakak tua. Kenapa dinamakan kakak tua? Mungkin karena ini bentuknya mirip kayak paruh burung kakak tua ya. Nah, fungsi ini tuh untuk apa? Untuk mencabut paku, bukan untuk mencabut gigi ya. Debus banget kalau misalkan cabut gigi pakai ini. Ini digunakan untuk mencabut paku. Kalau misalkan ya kamu mau mencabut paku yang ada di tembok atau kayu, itu pakai tangan, pasti susah kan? Nah, kalau misalkan pakai ini, kakak tua, itu akan lebih mudah lagi. Ini dinamakan pesawat sederhana jenis tuas. Sebenarnya ada banyak lagi, cuma di sini Ustazah ngasih contohnya itu kakak tua. Yang kedua ada bidang miring. Pesawat sederhana bidang miring ini, itu dia bidang miring. Jadi nanti bentuknya miring, kayak tangga ini nih ya. Dia miring. Coba bayangkan kalau misalkan nih, kamu mau ke atas, tapi nggak ada tangganya. Gimana coba? Loncat, nggak mungkin kan? Terus bisa juga misalkan mau pakai tangga taraja ya kalau istilah Sundanya mah. Kan nggak mungkin kamu kayak merangkak gitu ke atas. Susah kan pakai kaki sama tangan. Kalau misalkan pakai tangga gini, ya tinggal jalan aja kayak biasa, kayak jalan di tempat yang lurus gitu. Selanjutnya ada katrol. Nah, ini adalah sumur. Biasanya katrol ini digunakan untuk mengambil air ya. Nah, kalau yang mungkin punya nenek di kampung yang masih menggunakan ini dia memanfaatkan pesawat sederhana jenis katrol. Atau kita lihat deh, keretan bendera ya, bendera di lapangan upacara itu dia pakai katrol juga. Fungsi apa? Untuk mempermudah. Kalau misalkan ya di sini nih nggak ada katrolnya, kamu terus ngambil air langsung ke sini nih, itu pasti akan sulit dan sangat berbahaya juga. Bisa kepleset atau jatuh gitu. Kalau ini kita bisa narik dari jauh ya. Tergantung talinya panjang atau enggak. Selanjutnya, ada roda gear. Nah, ini pecinta sepeda. Biasanya dalam sepeda itu ada gear depan sama gear belakang. Kenapa gear depan sama gear belakang itu bentuknya, ukurannya berbeda? Kenapa yang belakang itu lebih kecil? Nah, itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Karena pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tuas atau pengungkit dan juga bidang miring. Oke? Bisa dilanjutkan?
Oke, kita lanjut. Selanjutnya, pengertian dari tuas atau pengungkit. Apa sih tuas atau pengungkit itu? Nah, kalau misalkan nih, kita lihat ilustrasi gambar di sini. Di sini ada sebuah batu yang besar, ini akan dicungkil dari tanah atau dipindahkan dari tanah. Dikeluarin gitu dari tanah. Nah, kalau misalkan kita menggunakan tangan kosong itu untuk mengangkat ini, itu pasti akan kesulitan sekali. Nah, di sini kita menggunakan pengungkit berupa tongkat ini dan juga ada penumpunya di sini. Jadi dalam tuas atau pengungkit ini ada 3 komponen yang harus ada. Yang pertama, tentunya ada bebannya. Yang kedua, ada penumpunya. Yang ketiga, ada tongkatnya. Ada 4. Yang satu lagi adalah gaya yang digunakan untuk mengangkat si beban ini. Nah, ada 7 istilah dalam tuas atau pengungkit ini. Yang pertama adalah titik beban. Titik beban itu ya titik di mana beban atau benda itu ditempatkan. Yang kedua adalah titik tumpu. Di sini titik untuk menumpu. Menumpu siapa? Si tongkat ini. Lalu ada titik kuasa. Di sini titik yang digunakan untuk menekan atau menekan gaya kuasanya. Lalu ada bebannya. Nah, ini si W. W itu beban. Lalu ada F atau gaya kuasanya. Nah, LB, lengan beban. Lengan beban itu adalah jarak dari titik tumpu ke titik beban. Nah, dari sini ke sini itu namanya lengan beban. Lalu ada lengan kuasa, itu jarak dari titik tumpu ke kuasa. Disebutnya LK atau lengan kuasa. Nah, rumus matematis yang kita gunakan dalam tuas atau pengungkit itu adalah W dikali LB sama dengan F dikali LK. Beban dikali lengan beban sama dengan kuasa dikali lengan kuasa. Gampang kan ngafalinnya? Nah, tinggal pemanfaatannya aja nanti. Nah, di sini dalam tuas atau pengungkit itu bisa kita simpulkan semakin panjang lengan kuasa, semakin kecil gaya kuasanya. Maksudnya gimana nih? Kalau misalkan titik tumpunya kita geser ke sini, mendekati titik beban, otomatis lengan kuasanya akan semakin panjang kan? Nah, jika lengan kuasanya semakin panjang, maka gaya kuasa atau gaya yang kita butuhkan untuk mengangkat si batu ini akan semakin kecil. Nah, ini berpengaruh juga terhadap keuntungan mekanis dari si kuasa ini. Untuk rumus atau persamaan keuntungan mekanis itu adalah KM, keuntungan mekanis sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Nah, di sini kita boleh memilih salah satunya aja. Boleh pakai W per F atau LK per LB. Nanti untuk lebih jelasnya, kita akan bahas di latihan soal ya. Nah, kesimpulan selanjutnya, semakin panjang lengan kuasa, maka semakin besar keuntungan mekanis dan semakin mudah pekerjaan yang dilakukan. Balik lagi ke kesimpulan yang pertama, ya kan? Semakin panjang lengan kuasa, maka gayanya akan semakin kecil. Sehingga di sini keuntungannya akan semakin besar dan pekerjaan kita akan menjadi lebih mudah. Sampai sini paham? Oke, kalau misalkan ada yang nggak paham, dicatat dulu nanti ditanyakan ke ustazah ya. Selanjutnya, ada 3 jenis tuas atau pengungkit. Yang pertama, tuas jenis pertama. Nah, tuas jenis pertama itu sama kayak yang tadi ustazah tampilkan di slide sebelumnya. Jadi ciri-cirinya itu dia ada titik tumpunya itu ada di tengah-tengah nih. Di mana pokoknya titik tumpunya itu di antara titik kuasa dan titik beban. Jadi titik tumpunya ada di tengah. Contoh pesawat sederhana yang menggunakan prinsip kerja tuas jenis pertama itu ada nih, pertama ada gunting kuku. Terus ini apa nih? Tang. Ada gunting. Ada ini yang batu tadi ya. Terus ada jungkat-jungkit. Nah, di sini kita bisa melihatnya dari mana nih? Yang kelihatan aja nih kayak gini nih ya. Dia titik tumpunya ada di tengah. Titik beban itu ya tempat menaruh bebannya dan titik kuasa tempat gayanya. Terus ini juga gunting kuku sama kan? Kalau misalkan ini kan dia posisinya tertutup gunting kukunya. Nih kalau misalkan kita buka digunakan untuk memotong kuku, nanti di sini titik bebannya nih untuk motong kukunya. Di sini yang ada kayak pakunya gitu itu adalah titik tumpu. Nah, yang ini nanti dia adalah titik kuasanya untuk gaya kuasanya. Begitupun sama untuk yang tang dan jungkat-jungkit ya. Nanti untuk jungkat-jungkit ini yang menjadi kuasa dan beban itu bebas ya, boleh siapa aja. Kalau misalkan nih badannya lebih gendut ya pasti dia menjadi beban, oke? Selanjutnya ada tuas jenis kedua.
Nah, untuk tuas jenis kedua ini ciri-cirinya adalah yang di tengah-tengahnya itu adalah bebannya. Ya, tadi kalau misalkan tuas jenis pertama yang di tengah-tengah itu adalah titik tumpu, kalau yang tuas jenis kedua yang di tengah-tengah ini adalah bebannya. Oke. Nah, pesawat sederhana yang menggunakan prinsip kerja tuas jenis kedua itu ada pembuka botol, terus ada apa ini? Ada yang tahu ini apa? Pemotong kertas ya, biasanya di fotokopian ada. Lalu ada ini pembolong kertas, sama ada pemecah biji kemiri ya, atau pemecah kacang nih. Jadi di sini dia ada titik bebannya ada di tengah. Kuasanya di sini, lalu di sini titik tumpunya. Begitupun yang ini. Titik tumpunya di sini, nanti bebannya di tengah-tengah ini, kuasanya di atas ini ya. Ini juga nih pembuka botol. Titik tumpunya di ujung, bebannya di tengah, kuasanya di pinggir. Ini juga sama. Tuas jenis ketiga itu adalah tuas yang ciri-cirinya titik kuasanya itu ada di tengah. Ya. Ingat kalau tuas jenis pertama kuasanya ada kuasa, titik tumpunya ada di tengah. Tuas jenis kedua bebannya ada di tengah. Kalau yang tuas jenis ketiga kuasanya yang ada di tengah. Contohnya apa? Capitan gorengan ya. Nah, ini dia kuasanya itu ada di tengah. Kita kan megangnya di sini ya. Biasanya kalau misalkan mau mencapit gorengan, di sini titik tumpunya, nanti di sini gorengannya. Lalu ada sekop. Tahu sekop? Nah, jadi di sini titik tumpunya, nih titik tumpunya, lalu di sini titik kuasa, di sini salah, di sini titik beban, di sini titik tumpu, di sini titik kuasa. Lalu ada sapu. Di sini titik beban, ini titik tumpu, titik kuasa. Cara ngingetinnya gimana ya? Nah, ini nih, titik tumpu itu kalau misalkan kita megang sapu itu cuma di tengah-tengahnya aja. Misalkan di sini nih, di kuasanya aja. Kira-kira gampang nggak nyapunya? Kalau kata saya sih enggak. Jadi kita megang di keduanya. Di tumpunya iya, di kuasanya juga iya. Kan tadi fungsi dari pesawat sederhana itu untuk mempermudah ya. Ingat, hanya mempermudah, tapi dia tidak mengurangi usaha. Usahanya tetap sama, tapi hanya mempermudah saja. Oke, sampai sini paham? Jika ada pertanyaan, nanti silahkan ditulis dulu. Habis itu di-chat aja ke Ustazah ya. Next. Bidang miring. Nah, ini contohnya tangga ya. Ini ada sebuah tangga yang memiliki ketinggian 4 meter dan bidang miringnya itu sejauh 8 meter. Nah, keuntungan mekanis dari menggunakan bidang miring itu bisa kita hitung dalam rumus W per F sama dengan S per H. Itu hampir sama kayak yang tuas tadi ya. Kalau tuas itu W per F sama dengan LK per LB, kalau ini S per H. Nah, W-nya beban, ini panjang. Ya. Kesimpulan dari pesawat sederhana bidang miring ini adalah semakin tinggi bidang miring, berarti gimana? Semakin tinggi nih ya tangganya, semakin besar gaya kuasanya, dan semakin kecil keuntungan mekanisnya. Ya contohnya aja, kamu kalau misalkan naik tangga nih, kalau misalkan tangganya tinggi banget ya, capek kan? Butuh gaya yang besar kan untuk naik ke atasnya itu. Beda dengan kita naik tangga yang memang sedikit banget gitu. Itu nggak kerasa sih, gayanya juga kecil gitu. Nah, di sini keuntungan mekanisnya juga kecil akhirnya. Nah, lalu persamaan matematis yang nanti akan digunakan untuk menghitung berapa sih besar apa ini, misalkan panjang bidang miringnya, kalau misalkan tangganya tinggi tangganya segini gitu. Itu kita bisa menggunakan rumus ini. W beban dikali ketinggian sama dengan gaya dikali panjang bidang miringnya. Jadi yang miringnya ini. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di latihan soal ya. Next. Alat-alat dengan prinsip bidang miring. Yang pertama, sebenarnya ada banyak ya. Di sini Ustazah hanya mencontohkan beberapa saja. Yang pertama ini adalah seorang anak, dia lagi mendorong drum. Drum kan gede ya. Kalau misalkan ya, ini dia memindahin dari bawah ke atas truk. Kalau misalkan nih, dia angkat aja itu si drumnya, itu pasti berat kan, susah gitu. Nah, kalau misalkan dia menggunakan papan ini, dimiringkan nih, ini kan dia jadi bidang miring. Tinggal didorong aja, itu lebih mudah kan? Ya. Selanjutnya ada paku. Paku bidang miringnya dari mana Ustazah? Nah ini
itu lancip-lancip dari paku itu adalah bidang miringnya. Coba bayangkan kalau misalkan paku ini tidak lancip. Pasti susah masuk kan? Ya, selanjutnya tangga. Kalau tangga tadi udah jelas ya. Semakin tinggi tangganya, maka semakin kecil keuntungan mekanisnya atau bidang miringnya akan semakin makin kecil lah ya. Selanjutnya ada skrup. Nah, ini skrup itu kan dibuatnya berulir ya. Berulir itu mesti gimana? Antar ininya tuh nggak nyambung. Maksudnya nyambung. Sampai sini. Dia ini digunakan untuk melubangi. Atau untuk bisa melubangi tembok. Terus nanti tinggal masukin paku. Atau bisa digunakan juga untuk kayak ngencengin lemari gitu ya. Nah, bedanya ini dengan paku itu apa? Kalau ini lebih kencang kalau skrup. Karena dia ada ulir-ulirnya ini loh. Nah, ini ulir-ulirnya ini dia menggunakan prinsip bidang miring. Selanjutnya ada pahat. Kelihatan banget tuh bidang miring yang dipahat nih. Nah, gitu. Kalau misalkan pahatnya ini nggak ada bidang miringnya, itu namanya besi biasa ya. Jadi nggak bisa digunakan untuk memahat. Tahu memahat kan? Kayak memahat meja biar lebih halus gitu kan pakai pahatan. Terus kayak ngukir-ngukir gitu, itu pakai pahatan. Lalu ada kapak untuk apa kapak? Untuk motong kayu. Terus ada pisau. Pisau juga nih. Semakin dia tajam, berarti itu bidang miringnya semakin besar. Dan semakin besar pula keuntungan mekanis yang kita dapatkan. Lalu ada mata bor. Dia sama kayak ini nih. Ada ulir-ulirnya. Fungsinya untuk apa? Bolongin tembok ya kalau mata bor ya. Atau bolongin lemari lah. Bisa apa aja gitu biar dibolongin pakai ini. Oke, itu untuk alat-alat dengan prinsip bidang miring. Kalau misalkan masih ada, silahkan nanti kalian cari lagi di rumah ya. Menurut kalian apa lagi gitu yang alat rumah tangga, alat yang ada di sekitar rumah kamu itu yang menggunakan prinsip bidang miring. Selanjutnya, latihan soalnya. Oke, di sini ada batu beratnya itu 160 Newton diangkat dengan tuas yang panjang lengan kuasanya 2,5 meter dan lengan bebannya 1 meter. Nah, jika bertemu soal yang seperti ini, itu alangkah baiknya kalian, ditanyakan dulu, tentukan besar kuasa dan keuntungan mekanisnya. Alangkah baiknya nih, kalian kalau misalkan bertemu soal yang seperti ini, itu dibuatkan dulu gambarnya. Gak usah gambar bagus-bagus, yang penting ada bebannya, ada titik tumpunya, ada tongkatnya, ada kuasanya, kayak gitu aja. Biar lebih enak. Nah, di sini batu beratnya 160 Newton. Di sini W-nya 160 Newton diangkat dengan tuas yang panjang lengan kuasanya. Lengan kuasanya nih yang ini ya, lengan kuasanya itu 2,5 meter dan lengan bebannya ini lengan kuasanya 2,5 meter yang lebih panjang, lengan bebannya 1 meter. Nah, dari sini kelihatan ya, kalau LK-nya lebih besar dari LB, berarti dia keuntungan mekanisnya semakin apa? Besar. Oke, pertama diketahui W-nya 160 Newton, LB-nya 1 meter, LK-nya 2,5 meter. Yang ditanyakan adalah F atau gaya kuasanya atau besar kuasa yang dibutuhkan dan keuntungan mekanisnya. Jawab. Nih pakai rumus yang W sama dengan W kali LB sama dengan F dikali LK. Karena yang dicari itu adalah F, kita nanti kali silang, diubah. Jadi W kali LB dibagi LK. Ya, jadi beban dikali lengan beban dibagi lengan kuasa. W-nya 160 Newton, LB-nya 1 meter, terus LK-nya 2,5 meter. Nah, di sini kita coret M-nya. Tinggal 160 dikali 1 kan 160 Newton, dibagi 2,5. Hasilnya adalah 64 Newton. Jadi besar kuasa atau gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat batu ini tuh sebesar 64 Newton. Selanjutnya, keuntungan mekanis. Nah, di sini kan di awal Ustaz ada bilang, untuk keuntungan mekanis ini bisa menggunakan dua persamaan, bisa W per F atau LK per LB. Di sini kita menggunakan W per F. Ya. W-nya kan 160, F-nya 64, kita coret N-nya. Nah, 160 dibagi 64, 2,5. Jadi keuntungan mekanisnya 2,5. Nah, sekarang kita coba pakai rumus yang LK dibagi LB. Lebih gampang, 2,5 dibagi 1. Ya, pasti 2,5. Nanti kalian tinggal milih aja salah satunya. Mau pakai yang W per F atau LK per LB. Atau tergantung dari yang diketahui dari soalnya. Ya. Next, latihan soal bidang miring.
Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada sebuah balok ya, dia mau dipindahkan ke atas, didorong ya pastinya mah. Ditarik juga bisa, cuman di sini kayaknya kita pengen dorong. Dia memiliki ketinggian 75 cm dan panjang bidang miringnya 3 meter. Ingat, kalau ini cm, ini 3 meter. Nah, kita harus ubah dulu. Ubah yang dari meter ke cm aja biar lebih enak. Dari meter ke cm berapa? Udah dibahas kan yang kelas 7 itu, konversi. Jadi 300 ya. Nah, pertanyaan itu adalah hitunglah gaya yang diperlukan untuk mendorong balok ke atas serta berapakah keuntungan mekanisnya. Yang ditanyakan adalah si F ini sama KM, keuntungan mekanisnya. Diketahui W-nya beratnya itu 4000 Newton, S-nya 3 meter sama dengan 300 cm dan H-nya 75 cm. Yang ditanyakan adalah F dan KM-nya, gaya dan keuntungan mekanik. Jawab. Nah, ini persamaannya ya. Jadi F sama dengan W dikali H dibagi S, 4000 Newton dikali 75 cm dibagi 300. Nah, ini 75 sama 300 bisa kita sederhanakan ya. Jadinya 4000 dibagi 4 hasilnya 1000 Newton. Jadi, gaya yang digunakan untuk mendorong si beban ini itu adalah sebesar 1000 Newton. Oke, dan untuk keuntungan mekanisnya Ustazah lupa di sini dicantumkan. Nah, ada yang tahu keuntungan mekanisnya berapa? Tinggal pakai rumus W per F ya, atau bisa pakai S per H juga. S dibagi H, 300 dibagi 75 hasilnya 4. Jadi keuntungan mekanisnya adalah 4 ya. Atau pakai yang W per F, 4000 dibagi 1000 kan udah ada nih. Jadi hasilnya 4 juga. Oke, nah ini sudah selesai tentang bidang miring ini. Pokoknya, nah tugas kalian itu adalah nanti Ustazah akan bagi kelompoknya, akan Ustazah share di grup. Kelompoknya ini adalah tugasnya mencari barang-barang di rumah yang dia menggunakan prinsip pesawat sederhana untuk jenis tuas dan bidang miring. Nanti kalian diskusi dengan kelompok kalian, tentukan misalkan ini ada pisau nih, dia masuknya ke pesawat sederhana jenis apa, kalian diskusikan dulu. Nanti habis itu kalau misalkan sudah pas nih, kalian foto-fotokan, dikasih tahu itu namanya dia pesawat sederhana jenis apa, lalu dikirimkan ke Ustazah ya. Oke, semoga Allah mudahkan. Soli dan Soliha, untuk pembelajaran kali ini kita sudah selesai ya membahas dua jenis pesawat sederhana, yaitu tuas dan bidang miring. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pesawat sederhana katrol dan juga gear. Nah, silakan kalian persiapkan, boleh baca-baca dulu materinya di buku atau bisa mencari referensi lain. Nah, untuk pertemuan kali ini Ustazah cukupkan. Bila ada kekurangan dan kesalahan Ustazah mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, jaga pola tidur, jaga pola makan, dan juga ikuti protokol kesehatan ya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum.